paling tidak seperti itu. Jadi ada sesuatu yang masuk dalam diri kita, informasi apapun itu, agar ada tambahan masukan di setiap harinya untuk kita. Karena itulah Madrasatul Quran mengadakan kajian-kajian semacam ini yang insya Allah nanti kita akan dimulai malam hari ini sampai 20 hari ke depan insya Allah. 19 berarti sampai tanggal 20 Ramadan, berarti 19 hari ke depan insya Allah kita akan menyelenggarakan atau ngaji bersama tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang tentu saja tentunya sebenarnya hanya sekilas saja, tidak panjang lebar, panjang banget gitu. Jadi rencananya karena kita tentunya sudah lelah dengan aktivitas ya, habis taraweh barusan, kemudian 8:30 kita kajian gitu kan, tentunya lelah gitu ya. Tadi siang juga ada aktivitas bekerja, yang bekerja, kemudian yang ibu-ibu juga sibuk dengan keluarganya atau bisa jadi nanti sekalian bekerja juga dan seterusnya. Maka rencananya kajian kita ini setiap hari di bulan Ramadan mulai malam ini sampai 20 hari ke depan, 19 hari ke depan, yang berdurasi hanya sekitar 19 menit insya Allah. Jadi sekitar 19 menit kita akan belajar bersama tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Seperti itu. Baik, sebagai muqaddimah mungkin kita perlu dulu tahu bahwa yang namanya hadis sama sunnah apa bedanya coba? Hadis sama sunnah. Coba saya ingin tahu dulu. Dicek, saya ingin cek. Silakan chat di grup apa perbedaan antara hadis dan sunnah, atau apakah hadis dan sunnah ada bedanya atau enggak kayak gitu. Coba saya ingin tahu. Coba di chat silakan apa perbedaan hadis dan sunnah, atau sama saja, atau apa yang dimaksud dengan hadis dan sunnah. Coba saya ingin tahu. Apa tuh? Ini tawadhu atau gimana? Boleh buka mikrofon saja, nggak apa-apa. Kalau misalkan perlu nanti sekiranya perlu bertanya, nanti silakan langsung saja. Atau misalkan nanti kan rencananya kita nih ceritanya gini. Ceritanya kita akan kajian Arba'in Nawawiyah ini, idenya dari Ustazah Triana itu kita ngaji kayak di pesantren gitu. Jadi kita maknai kata per kata yang ada dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan kecepatan atau nanti kelewatan atau gimana, boleh langsung buka mikrofonnya, tanya, ini kelewatan artinya apa? Seperti itu. Gitu. Apa tuh? Sudah, oh ya, sudah direkam. Maksudnya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi sebagai muqaddimah tentang hadis. Jadi hadis adalah sesuatu yang memang dalam agama Islam itu sesuatu yang sangat penting kedua setelah Al-Quran. Dan memang sangat penting sekali kita belajar hadis itu. Belajar Al-Quran juga penting, belajar hadis juga penting. Dan bahkan kata Rasulullah itu, ilmu itu 3. Yang pertama adalah ayat muhkamah, ayat kita belajar tentang ayat-ayat Al-Quran yang memang itu pasti merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang memang bagus dan seterusnya. Yang kedua adalah hadis. Yang ketiga adalah faraid. Kata Rasulullah seperti itu. Ilmu itu ada 3. Yang utama ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang berhubungan dengan Al-Quran. Yang kedua berhubungan dengan hadis, atau hadisnya itu maksudnya. Yang ketiga adalah faraid. Sisanya itu tambahan saja. Kata Rasulullah demikian. Bahwa ilmu itu 3. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan Al-Quran atau ayat muhkamah gitu. Terus kemudian yang kedua adalah hadis. Yang ketiga adalah apa tadi? Faraid. Sisanya itu tambahan-tambahan saja. Karena saking pentingnya. Kenapa? Karena memang Al-Quran karena hadis itu, karena kita sedang berbicara tentang hadis ya. Karena dengan hadis itulah kata Allah gini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, apabila kalian semuanya mencintai aku, fattabi'uni.
Kan tadi Nabi Muhammad yang disuruh ya, suruh ngasih tahu, fattabi'uni, maka ikuti aku. Maka kalau kita memang percaya sama Allah bahwa apa yang selanjutnya yang harus dilakukan, berarti harus mengikuti apa kata Rasulullah. Itu mungkin ya kita kalau sekarang ya wajar ya, oh ya dong, kayak yang namanya Al-Qur'an ya percaya sama Allah ya percaya sama Nabi Muhammad, kan seperti itu. Ada sebagian kelompok itu kelompok mereka memberi nama diri mereka Qur'aniyun. Mereka memberi nama Qur'aniyun. Mereka Qur'aniyun itu siapa? Qur'aniyun itu orang yang hanya megangnya Al-Qur'an aja. Jadi tidak terlalu menggunakan hadis. Dan itu sebenarnya tidak mungkin kita itu belajar Al-Quran saja dan mengambil Al-Quran saja tanpa mengambil hadis, itu tidak mungkin. Seperti Allah bilangnya, aqimus shalah, laksanakan shalah. Terus caranya gimana? Kan dari Rasulullah. Tapi memang benar-benar ada orang-orang itu yang memang menamakan dirinya sebagai Qur'aniyun, itu orang-orang yang hanya ngambilnya Al-Quran saja. Jadi kalau Al-Quran dipakai, kalau nggak Al-Quran, kalau hadis gitu sudah tidak dipakai, dan itu tidak mungkin sebenarnya. Maka Allah sudah mungkin ya, itu termasuk salah satu prediksi Allah bahwa akan ada orang-orang yang semacam itu. Padahal Allah sudah bilang, qul in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian semuanya sayang atau cinta sama Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Allah seperti itu. Maksudnya aku itu Nabi Muhammad, seperti itu. Dan memang ketika kita mengikuti Rasulullah, akhirat jelas ya. Kalau yang kita akan bahagia di akhirat itu sudah tentulah, itu sudah pasti. Terus kalau mengikuti Rasulullah, apakah dunia kita juga akan enak? Jawabannya iya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah seorang sosok yang ketika kita semakin mempelajari beliau, kita akan benar-benar merasakan, wah luar biasa ini Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau Rasulullah kan laki-laki. Ketika Rasulullah itu posisinya Rasulullah itu kan banyak ya. Beliau adalah kepala keluarga, beliau adalah pimpinan perang, beliau adalah pimpinan umat Islam, beliau adalah tetangga, beliau adalah suami, beliau adalah ayah, beliau adalah kakek. Dan itu semuanya ketika kita tahu, kita belajar semakin banyak tentang Rasulullah, kita akan menyadari luar biasa Rasulullah. Dan ketika itu kita tahu, bukan hanya tahu saja tentunya, ketika kita tahu dan kemudian mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah, maka hidup kita akan aman, hidup kita akan teratur, hidup kita akan baik. Seperti itu. Maka kita bayangkan, misalnya kita posisinya nih, ketika kita posisinya sebagai orang, anggap nih kita di jalan raya nih. Di jalan raya, kemudian kita ada batu di situ. Maka kita coba pikirkan, kira-kira ketika ada batu di jalanan, apa yang dilakukan Rasulullah? Ternyata ada hadis yang berbunyi ketika ada imaqatul adza, tentang imaqatul adza. Ketika ada duri di jalanan, minggirin. Nah, kalau mungkin kita kalau jalan kaki enak gampang ya. Mungkin kita tidak terbayang bila kita misalnya di Jakarta gitu. Kita kencang naik motornya, brrr, kemudian di jalan ada batu. Kadang-kadang kan kita malas. Nah, itu tantangan juga kan. Nah, itu kita bayangkan seandainya ada Rasulullah di sana, kira-kira apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu? Pasti Rasulullah akan turun dari motor, ya walaupun Rasulullah nggak naik motor ya, akan turun dan minggirin batu tadi untuk agar orang yang lewat tidak terkena batu. Nah, ketika sesuatu yang dilakukan Rasulullah itu kita mencoba ikuti, apapun itu kita sebagai apapun kita, maka hidup kita akan lebih enak, maka akan lebih baik, dan seterusnya. Contoh lain, Rasulullah dengan anak-anak. Ya, kita sebagai orang tua ya, maksudnya seperti itu. Rasulullah itu perhatian sama anak-anak itu luar biasa. Rasulullah itu ketika pulang dari perang gitu ya, kan Rasulullah capek, Rasulullah bahkan terluka kayak gitu kan, otomatis ya namanya pulang perang. Di antara orang yang menyambut beliau duluan adalah anak-anak. Coba bayangkan, anak-anak seperti itu, anak-anak tiba-tiba menyambut Rasulullah, berarti itu apa? Berarti tidak mungkin tiba-tiba Rasulullah disambut, kan enggak? Berarti interaksi Rasulullah
dengan anak-anak itu luar biasa sebelum perang tadi. Sebelum perang tadi tentunya Rasulullah sudah melakukan sesuatu yang istimewa dengan anak-anak itu, sehingga anak-anak itu pun memperlakukan Rasulullah demikian. Nah, diriwayatkan Rasulullah itu kalau ketemu anak-anak itu bukan cuek, tapi Rasulullah itu memang benar-benar kadang-kadang ngajak ngobrol. Bahkan ada seorang anak kecil, bayangkan anak kecil, burung peliharaannya mati, kemudian Rasulullah itu ditanyain, kenapa burungmu? Kayak gitu, bayangin. Kalau kita bukan apa-apanya, bukan saudara, bukan apa-apa. Ada anak kecil, sebenarnya Rasulullah tahu namanya siapa ya. Namanya kalau nggak salah Nufair, kalau nggak salah namanya Nufair, atau burungnya namanya Nughair, atau anaknya namanya Nufair, saya lupa. Yang jelas itu ada anak kecil, itu burungnya mati. Maaf ya, bentar. Oke, baik, maaf. Apa itu tadi? Anak kecil tadi, burungnya mati, kemudian ditatangin sama Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah tahu kalau burungnya mati. Kemudian Rasulullah menghibur anak itu dengan menanyakan, bayangin aja ada anak kecil gitu. Kalau ditanyain apa yang dilakukan anak kecil, kalau ditanyain kenapa burungmu, pasti dia cerita panjang lebar kan, kayak gitu. Itu intinya adalah ingin menghibur anak kecil tadi yang burungnya tadi habis mati. Seperti itu. Nah, ketika itu kita lakukan, kita tahu banyak tentang Rasulullah dan kita ikuti, tentu saja kehidupan kita akan membaik. Yang berarti ketika kita mengikuti Rasulullah, kehidupan dunia kita akan lebih baik lagi. Kualitas hidup kita akan lebih baik lagi. Itu yang dimaksud dengan bahwa Rasulullah itu, kalau kita mengikuti Rasulullah, kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Di akhirat pasti, dan di dunia ketika kita mengikuti beliau, maka kehidupan kita, kualitas kehidupan kita akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasulullah khususnya di bulan Ramadan ini. Diceritakan bahwa Rasulullah itu orang yang baik. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, beliau menjadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi ketika beliau itu masuk bulan Ramadan. Dengan keluarganya, dan tetangganya. Khususnya nanti di 10 hari terakhir, bahwa Rasulullah itu orang yang baik, tapi ketika sudah masuk bulan Ramadan semacam ini, lebih baik daripada dia biasanya. Maka juga yang perlu kita lakukan kalau kita bulan Ramadan semacam ini, kita mencoba menjadi orang yang lebih baik, mudah-mudahan. Seperti itu. Itu yang mukadimah pertama. Yang mukadimah selanjutnya adalah kita kalau belajar hadis itu, di antara adab-adabnya adalah kita pakai wudhu, kayak gitu. Kita mencoba untuk lebih khusyuk lagi ketika kita berbicara tentang Rasulullah. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, pernah dengar ya? Gurunya Imam Syafi'i namanya Imam Malik, di antaranya adalah Imam Malik itu. Imam Malik itu, kalau beliau kan ahli banyak hal ya. Beliau ahli hadis, beliau ahli fikih dan seterusnya. Beliau itu kalau pengen ngaji, muridnya ditanyain, pengen ngaji apa? Ketika murid-muridnya bilang, kita pengen ngaji, ya itu istilah saya saja, ngaji gitu. Kita pengen ngaji hadis gitu, wahai Imam Malik. Apa yang dilakukan Imam Malik? Beliau langsung pakai pakaian yang paling bagus. Beliau pakai minyak wangi yang paling bagus. Itu kenapa? Karena tidak ingin mengucapkan sesuatu tentang Rasulullah dengan keadaan yang kurang baik. Bahkan diriwayatkan juga suatu ketika Rasulullah itu Imam Malik itu lagi ngajar gitu. Kemudian tiba-tiba berkeringat banyak sekali. Ketika itu berkeringat banyak sekali. Terus kemudian setelah kajian lah, kalau istilahnya orang sekarang, setelah kajian gitu, Imam Malik tuh bilang sama muridnya, coba lihatin di apa itu, ini apa namanya? Di sini di belakang ini ada apa? Ternyata beliau itu disengat kalajengking. Terus tanyain sama muridnya, loh kenapa kok tidak langsung diminggirin saja kalajengking itu? Apa jawabnya Imam Malik? Saya nggak pengen. Saya sedang berbicara tentang Rasulullah dan saya gini-gini, kan kayak nggak sopan gitu kan ya? Nggak sopan dengan Rasulullahnya gitu. Itu sampai seperti itu para ulama dahulu itu. Maka di antara sesuatu yang baik adalah kita ketika belajar apapun itu, belajar Al-Quran, belajar atau sholat misalnya gitu, belajar hadis atau belajar ilmunya Allah, kita lakukan dalam keadaan terbaik
kita. Meskipun misalnya baca Al-Quran itu tidak harus punya wudhu, tapi tetap yang baik itu ada wudhu, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, mukadimah selanjutnya yang tadi saya bilang bahwa apa hadis itu, apa sunnah itu. Kalau hadis itu secara umum itu ucapan artinya. Sesuatu yang baru, itu juga bisa seperti itu. Hadis itu sesuatu yang baru, kayak gitu. Terus kalau hadis dalam istilah para ulama adalah dalam istilah kalau hadis ya, hadis itu ucapannya Rasulullah, kemudian ketetapannya Rasulullah, perbuatan dulu deng, ucapannya Rasulullah, perbuatannya Rasulullah, kemudian ketetapannya Rasulullah. Maksudnya ketetapannya itu seperti apa? Ketetapan itu misalnya ada orang melakukan suatu pekerjaan gitu kan ya, kemudian Rasulullah diem. Berarti itu boleh atau enggak boleh? Boleh. Berarti kan ya ketika Rasulullah itu mendiamkan sesuatu perbuatan, otomatis itu sesuatu yang boleh. Nah, itu yang dimaksud dengan ketetapan Rasulullah. Kalau seandainya itu tidak boleh, pasti Rasulullah sudah mengingatkan kan? Ya kan? Nah, berarti apa itu hadis? Hadis adalah ucapannya Rasulullah, kemudian perbuatannya Rasulullah, terus kemudian ketetapannya Rasulullah. Yang terakhir adalah sifat-sifatnya Rasulullah. Misalnya Rasulullah itu fisiknya seperti apa, rambut beliau itu seperti apa, itu sifatnya Rasulullah. Beliau cara makannya seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu hadis. Tapi kalau sunnah gimana? Apakah sunnah itu sama dengan hadis? Sunnah itu bisa jadi sama dengan hadis, bisa jadi berbeda dengan hadis. Tergantung di dalam disiplin ilmu apa kita berbicara. Jadi kalau sunnah itu dalam wilayah dalam sedang belajar hadis, maka sunnah itu sama dengan hadis. Tapi ada kalanya sunnah itu berbeda dengan hadis kalau itu dalam disiplin ilmu yang lain. Contohnya ilmu fikih misalnya. Jadi dalam ilmu fikih, sunnah itu adalah sesuatu perintahnya Allah atau Rasulullah yang itu bukan suatu kewajiban. Ya berarti misalnya sholat duha, sholat tahajud, itu kan namanya sunnah. Jadi sunnah itu ada kalanya sama dengan hadis, ada kalanya bisa jadi berbeda dengan hadis. Tergantung sedang berbicara dalam hal apa kita saat itu. Maka ketika sunnah itu dihubungkan dengan ilmu fikih, maka sunnah adalah sesuatu perintah atau suatu perintah yang di sana perintah itu bukan arahnya kepada wajib. Berarti kalau dilakukan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak dosa. Itu berarti sunnah dalam ilmu fikih. Seperti itu. Dan seterusnya nanti ada dalam usul fikih dan seterusnya bisa berbeda dalam jadi sunnah, arti sunnah dalam usul fikih, dalam fikih dan juga dalam hadis itu berbeda-beda. Tergantung kalau sedang konteksnya sedang ngomong apa, seperti itu. Itu yang namanya hadis. Nah, yang sedang akan kita pelajari ini adalah al-arba'in an-nawawiyah. Al-arba'in an-nawawiyah. Itu adalah suatu kumpulan hadis yang berjumlah arba'in. Arba'in itu berapa? Arba'in itu 40, walaupun sebenarnya tidak 40 pas gitu ya. Sebenarnya adalah 42, tidak pas 40 gitu. Nah, itu mengeneralkan saja gitu. Al-arba'in an-nawawiyah. Di sana ada tambahannya an-nawawiyah. Apa maksudnya? Jadi ada hadis itu berbunyinya seperti ini. Oh iya, saya pengen tanya dulu. Sudah dikopikah atau belum? PDF yang yang di-share di grup tadi. Saya pengen tanya karena itu berhubungan nanti kalau sudah di copy berarti nanti kita akan menggunakan cara belajar tertentu. Kalau belum, maka kita menggunakan cara belajar tertentu. Sudah ataukah belum? Mohon tulis di chat. Oh, belum? Oke, baik. Kalau belum, nanti kita akan share screen lah, insya Allah. Oke, baik. Dalam
Arba'in Nawawi, oh iya belum. Baik. Nanti berarti kita akan share screen untuk sedikit-sedikit. Oh ada yang sudah, alhamdulillah ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke, berarti insya Allah besok malam kalau memungkinkan sudah di print ya. Nanti kita akan memberikan makna kata per kata dalam kitab tadi. Seperti itu. Al-Arba'in An-Nawawiyah itu 40 kumpulan hadis yang An-Nawawiyah. Maksudnya An-Nawawiyah itu dinisbatkan kepada Imam Nawawi. Berarti 40 kumpulan hadis yang dirangkum dan dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Nah, pertanyaannya kenapa 40? Seperti itu. Dalam muqaddimah dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, Imam Nawawi itu bilang bahwa ada hadis yang dhaif sebenarnya, tapi dhaif itu boleh diamalkan. Hadis dhaif itu boleh diamalkan menurut para ulama, itu bisa dibilang mayoritas para ulama lah itu bilang hadis dhaif itu boleh diamalkan dengan syarat-syarat tertentu. Seperti itu. Ada sebagian orang itu pokoknya hadis dhaif itu buang di sampah. Itu kurang tepat. Dan itu bukan pendapatnya mayoritas ulama. Kenapa? Karena tidak ada yang bilang bahwa hadis dhaif itu langsung dibuang tanpa dipakai sama sekali, itu enggak. Kenapa? Karena Imam Bukhari sendiri, Imam Bukhari pernah dengar ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau itu kan mengumpulkan hadisnya Rasulullah, akhirnya sebutannya hadis Bukhari dan Muslim, pernah dengar ya? Itu adalah kitab yang setelah Al-Quran, ke validitasnya itu setelah Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kan pasti diriwayatkan oleh banyak, istilahnya mutawatir. Rasulullah menyampaikan ke sahabat ke generasi selanjutnya, kebanyak, itu istilahnya mutawatir. Kalau Al-Quran. Kalau hadis yang terkumpul dalam Bukhari dan yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu posisinya, gitu, posisi validitasnya itu dikatakan oleh para ulama setelah Al-Quran. Nah, Imam Bukhari sendiri punya kitab kumpulan hadis-hadis dhaif namanya Al-Adab Al-Mufrad. Bukan berarti kalau Imam Bukhari itu berarti tidak, ya bisa dikatakan beliau tidak sependapat dengan yang bilang bahwa hadis dhaif itu langsung dibuang di sampah. Enggak seperti itu. Jadi hadis dhaif itu pun yang namanya dhaif itu disebabkan karena apa sih? Karena ada beberapa hal yang membuat hadis tersebut dhaif. Apa misalnya? Kenapa? Karena misalnya anggap misalnya ada salah satu perawinya itu orangnya pelupa, misalnya seperti itu. Nah, itu akhirnya membuat hadis itu menjadi lemah. Nah, tapi kalau dipikir-pikir, yang namanya pelupa, iya memang ada orang itu pelupa, tapi kan tidak semua hal dilupakan oleh dia. Berarti ada kemungkinan hadis tadi adalah benar. Kesimpulannya, para ulama itu bilang bahwa hadis dhaif itu bisa dipakai bila itu tidak berhubungan dengan hukum. Tentang halal, tentang haram, kayak gitu, itu tidak berhubungan dengan yang semacam itu. Itu bisa dipakai. Nanti akan ada beberapa persyaratan. Di antaranya tidak terlalu lemah. Jadi hadisnya itu dhaif tapi nggak dhaif banget gitu. Tidak dhaif banget. Terus kemudian dipakai untuk fadhailul a'mal, bukan berhubungan dengan halal haram dan seterusnya. Intinya bahwa hadis dhaif itu tidak berarti langsung tidak dipakai sama sekali. Nah, yang berhubungan dengan arba'in tadi, ceritanya 40 tadi, hadis arba'in itu gimana? Bahwa Rasulullah itu bilang hadisnya dhaif gitu. Hadisnya dhaif bahwa orang yang menghafalkan atau orang yang hafal dan juga mengamalkan tentunya di antara umatku 40 hadis gitu, maka dia akan dikumpulkan dengan para ulama ahli fikih. Jadi ya kalau para ulama ahli fikih semacam Imam Syafi'i dan seterusnya, itu kan insya Allah kita berhusnudzan bahwa beliau akan mendapatkan tempat yang paling baik kan seperti itu. Nah, ada hadis yang berbunyi seperti itu. Orang di antara umatku yang menghafalkan 40 hadis tadi gitu akan dikumpulkan dengan para ahli fikih itu nanti di akhirat. Seperti itu. Berarti kan itu sesuatu yang istimewa banget kan. Akhirnya para ulama-ulama itu berlomba-lomba untuk mengumpulkan hadis 40 yang penting-penting gitu. Jadi ada yang mengumpulkan hadis yang berhubungan dengan usuluddin, tentang akidah, 40 tentang akidah, hadis yang berhubungan dengan akidah. Ada yang berhubungan tentang zuhud. Zuhud itu apa itu? Tentang
pokoknya tentang adab dan seterusnya, dan seterusnya. Ada para ulama itu mengumpulkan yang demikian, 40 hadis tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Akhirnya karena bertolak dari hadis dhaif tadi, akhirnya banyak sekali ulama dan sebutkan yang pertama kali yang mengumpulkan itu Imam Abdullah ibn Mubarak. Seperti itu. Abdullah ibn al-Mubarak. Dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Muqaddimah Arba'in Nawawiyahnya, beliau itu mengatakan bahwa yang pertama kali sepengetahuan Imam Nawawi yang mengumpulkan 40 hadis tadi, yang karena memang ada hadis tadi mengumpulkan pecahan-pecahan puzzle-puzzle dari Rasulullah, itu hadisnya Rasulullah dikumpulin jadi 40, itu dikumpulkan jadi 40, itu yang pertama adalah Imam Abdullah ibn Mubarak, kata Imam Nawawi. Sepengetahuan beliau yang pertama mengumpulkan 40 hadis tadi adalah Imam Abdullah ibn Mubarak. Nah, akhirnya berlomba-lomba 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak. Kemudian 40 hadis yang dikumpulkan oleh imam ini, dan seterusnya. Jadi 40 ini yang ceritanya akan kita belajar ini Al-Arba'in An-Nawawiyah. Berarti 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Seperti itu. Meskipun tidak pas 40 ya, yang tepatnya 42. Nah, kata Imam Nawawi, memang ada hadis yang berbunyi seperti itu, tapi bukan karena itu. Kata Imam Nawawi seperti itu. Bukan karena itu aku mengumpulkan 40 hadis ini. Kata Imam Nawawi, aku mengumpulkan 40 hadis ini karena Rasulullah bilang bahwa kata Rasulullah, sampaikan hadis-hadisku ini kepada orang setelahmu. Jadi beliau itu bukan karena hadis tadi akhirnya mengumpulkan 40 hadis, tapi karena Rasulullah itu pernah bilang, teksnya seperti ini. Ini. Beliau itu bilang, liyuballighu syahidu minkum al-ghaiba. Rasulullah itu pernah bilang, agar orang-orang kalian itu menyampaikan hadis-hadis kepada orang-orang generasi setelahnya. Bertolak dari hadis itu, hadis sahih, akhirnya Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis ini sehingga kita bisa pelajari dan kita amalkan, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan selamat dunia dan akhirat. Seperti itu. Sekarang tentang Imam Nawawi. Imam Nawawi itu siapa? Imam Nawawi itu nama aslinya adalah Yahya. Terus kemudian julukannya adalah Muhyiddin. Kemudian kunyahnya adalah Abu Zakaria. Pernah dengar apa itu kunyah? Kunyah itu misalnya anak saya itu namanya Miqdam gitu. Maka kunyah saya adalah Abu Miqdam. Akhirnya kalau Nabi Muhammad siapa? Abdul Qasim. Ayahnya Qasim. Nah, orang-orang Arab itu biasa menggunakan kunyah seperti itu. Meskipun Imam Nawawi itu sebenarnya tidak menikah. Imam Nawawi itu, beliau itu lahir di 631 dan meninggal tahun 676. Dan usianya itu masih muda banget, masih belia banget, masih 45 tahun. Tapi Masya Allah, usianya beliau itu barokah sekali. Kenapa? Karena hampir semua kitabnya beliau, karangan beliau itu bestseller. Itu berarti kan diterima oleh masyarakat. Dan insya Allah juga diterima oleh penghuni langit. Maksudnya para malaikat, didoakan oleh para malaikat dan seterusnya. Di antaranya misalnya dalam syarah Imam Muslim. Jadi beliau, Imam Nawawi itu ngarang kitab mensyarah atau menjelaskan tentang hadis Muslim. Hadisnya yang dikumpulkan oleh Imam Muslim. Yang tadi saya bilang apa? Bukhari dan Muslim. Dan Imam Muslim ini, kitab hadis yang dikumpulkan oleh beliau, itu disyarah oleh Imam Nawawi. Dan itu bestseller. Kalau sekarang istilahnya seperti itu. Arba'in Nawawiyah. Kita tahunya Arba'in Nawawiyah. Padahal banyak Arba'in yang lain. Tapi bestseller juga. Kemudian pernah dengar Riyadhus Shalihin. Tentang hadis juga. Terus tentang fikih ada Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Itu termasuk kitab besar, berjilid-jilid, gede. Pokoknya karangan besarnya beliau, termasuk karya yang fenomenal sekali dari beliau. Meskipun beliau tidak sampai menyelesaikan, kemudian beliau wafat, dilanjutkan oleh imam-imam yang lain, ulama-ulama yang lain. Seperti itu. Tapi intinya, beliau itu produktif sekali. Di samping ngajar, juga menulis buku, itu produktif sekali. Bahkan kalau dihitung oleh para ulama, misalnya nih, nulis itu 10 halaman, itu anggap misalnya 10 halaman itu membutuhkan waktu
Anggap misalnya aja 10 halaman 10 menit misalnya. Ternyata kalau dikalkulasi, kitab karangan beliau itu melebihi usianya beliau yang 45 tadi. Itu berarti gimana? Ya logikanya gimana? Wallahu alam. Logikanya seperti apa? Itu intinya usia beliau itu barokah sekali. Padahal usia beliau itu masih meninggal muda dan beliau tidak menikah. Ya itu pilihan. Bukan berarti kalau beliau itu tidak menikah kemudian akhirnya masuk waman raghiba an sunnati falaisa minni gitu kan ya. Kemudian berdalih seperti itu. Orang yang tidak menikah itu maka bukan dari golonganku. Bukan seperti itu. Hadis faman raghiba an nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Itu benci raghiba an itu artinya benci. Imam Nawawi tidak benci, tapi tidak mau melakukan. Itu beda. Kenapa? Karena contohnya gini, bukan berarti orang yang tidak melakukan itu kemudian membenci. Bukan berarti, ini kurang berapa menit ini? Jam berapa ini? Maaf, sebentar ya. Nanti katanya kelamaan. Oh, ternyata udah jam 9 lebih ya. Hampir setengah 10. Oke, baik. Untuk hari ini mungkin kita mukaddimahnya saja ya, tentang Imam Nawawi juga. Contohnya seperti ini. Rasulullah itu bilang bahwa puasa yang paling baik adalah puasa Daud. Tapi Rasulullah tidak puasa Daud. Itu gimana? Maksudnya apakah berarti Rasulullah tidak melakukan sesuatu yang baik? Ya, enggak gitu juga. Contoh yang lain. Imam Syafi'i. Kalau Ramadan kayak gini, itu menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. Padahal Rasulullah bilang bahwa hatam Al-Quran itu jangan lebih dikit dari 3 hari. Apakah berarti Imam Syafi'i itu tidak senang sama hadisnya Rasulullah? Nggak gitu juga. Seperti itu. Maka kalau dalam kalau dalam fikih itu menikah itu sunnah bagi yang membutuhkan. Dan Imam Nawawi yang akhirnya menjomblo gitu ya. Bukan seperti itu. Itu istilah kita sekarang. Beliau sampai meninggal itu tidak menikah, itu berarti mungkin beliau tidak butuh ya mungkin ya kalau kita bayangkan saja kita sebagai orang tua kadang-kadang baru ngapain dikit kemudian ribet dengan anak dan seterusnya atau dengan kerjaan dan seterusnya. Nah, ya mungkin yang semacam itu. Dan Imam Nawawi mungkin yang disiapkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang baik di umat dan memang berarti Imam Nawawi mungkin tidak menginginkan menikah itu, tapi akhirnya beliau memberikan sesuatu yang lebih dari itu. Walaupun beliau tidak punya keturunan, tapi keturunan secara keilmuan itu sudah sangat luar biasa sekali sampai akhirnya kita nikmati saat. Oke, saya ulang. Nama dari Imam Nawawi adalah Yahya sebenarnya. Kemudian kunyahnya adalah Abu Zakaria. Terus kenapa beliau nggak menikah? Kemudian ada kunyahnya Abu Zakaria. Itu tradisi orang Arab seperti itu. Orang yang namanya Yahya itu kunyahnya adalah Zakaria. Seperti halnya Nabi Yahya yang punya anak Zakaria. Ya memang dinisbatkan semacam itu. Jadi kebiasaan orang Arab kalau namanya Yahya itu kunyahnya adalah Abu Zakaria. Meskipun Imam Nawawi itu tidak menikah. Berarti beliau itu ini yang perlu dihafal ya, yang mungkin perlu tahu ya. Masa kita belajar kitabnya Imam Nawawi, kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, kita nggak tahu namanya kan ya kurang cantik juga kan ya. Nah, harusnya kita tahu nama beliau, kemudian kapan beliau meninggal, itu minimal. Siapa nama beliau? Boleh dicatat atau nanti di buku ada, insya Allah. Beliau namanya adalah lakopnya atau julukannya adalah Muhyiddin. Kemudian kunyahnya adalah Abu Zakaria. Nama asli beliau adalah Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nawawi itu daerah. An-Nawa dari daerah yang namanya Nawa. Jadi An-Nawawi, misalnya kalau orang Indonesia, Al-Indonesi, misalnya seperti itu. Nah, berarti nama beliau adalah Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nama beliau aslinya adalah Yahya, kemudian kunyahnya adalah Abu Zakaria, kemudian lakopnya adalah Muhyiddin. Beliau meninggal itu tahun 676. 676. Ini hafalin nih, walaupun ada tulisannya, tapi kadang-kadang kita nggak mau ngafalin ya. Biar lebih barokah lah, biar lebih barokah kita menghafalkan nama orang yang berjasa kepada kita. Tentunya itu akan lebih baik seperti itu. Nama beliau adalah Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Yahya bin Syaraf An-Nawawi.
Nama julukan beliau adalah Muhyiddin, kunyahnya adalah Abu Zakaria. Jadi yang akan kita pelajari adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Akhirnya An-Nawawiyah tadi. Seperti itu ya. Mungkin untuk mukaddimah di hari ini, insya Allah besok kita akan masuk pada hadis pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada yang perlu ditanyakan? Bila tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu. Mungkin bisa nanti sharing juga di grup kalau memang ada perlu ditanyakan dan seterusnya, monggo. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, insyaallah besok dan seterusnya sampai 19 hari ke depan kita akan mulai di pukul 20.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik Ustaz.
Assalamualaikum. Kok ini direkam ya?